pada hari ini, maka marilah kita berdiri, buka dulu dengan doa yang bisa membawakan doa. Mari kita berdoa. Bapa, maafkan dan apa yang diberikan hati kami dan ini kami Tuhan kami sampaikan kepadamu dalam Tuhan Yesus kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Siapa di antara kalian yang tidak hadir pada kesempatan ini? Ada. Terima kasih. Ternyata kelas kita ini rajin ya? Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya. Namun sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita yang terakhir? Tradisi. Kenapa? Tradisi. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang tradisi. Masih tahu tradisi? Budaya. Apa? Adat istiadat budaya. Ada? Istiadat. Apa lagi? Apa itu tradisi? Ya. Kebiasaan yang masih digunakan yang sekarang. Ya, kebiasaan yang sampai digunakan sampai Sekarang. Siapa lagi? Kewajiban. Ya, bentuk-bentuk tradisi apa? Jalan salib. Jalan salib. Ziarah. Apa lagi? Novena. Sakramen. Sakramen. Jadi di tradisi adalah merupakan warisan iman. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang warisan iman, tradisi, maka saat ini kita akan membahas gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Ya. Nah, sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mau menjelaskan latar belakang kerinduan bangsa Israel akan datangnya Mesias atau Juru Selamat. Tujuan pembelajaran berikut mau menjelaskan gagasan pokok tentang kerajaan Allah yang diwariskan oleh Yesus. Berikut, siswa dapat menjelaskan situasi sosial bangsa Israel pada zaman Yesus. Dan yang terakhir, siswa dapat merefleksikan pengalaman kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup sehari-hari. Jadi itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita di dalam materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Apa judul pembelajaran kita hari ini? Tentang kerajaan Allah ya. Kira-kira yang tahu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Baik, kumpulan orang beriman. Apa lain? Ya, kewartaan Injil. Siapa lagi yang lain? Siapa? Tuhan. Allah yang memerintah. Ya, jadi kerajaan Allah itu bagaimana Allah yang memerintah. Siapa yang memerintah? Murid umat. Orang ya. Apakah kerajaan Allah itu sama dengan surga? Ya. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di monitor. Gambar apa ini? Kamu cermati, ya, agar baru kita masuk di dalam kelompok masing-masing. Nah, kamu lihat baik-baik, kamu cermati itu
Apa di situ? Dalam situasi tertindas seperti itu, bangsa Israel selalu memimpikan kedatangan Mesias dan kerjaan Allah. Untuk mengerti dengan baik impian bangsa Israel tentang kerjaan Allah dan kewartaan Yesus tentang kerjaan Allah, maka secara berturut-turut kita akan membahas tentang situasi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kita juga akan membahas paham tentang kerjaan Allah dan kewartaan tentang kerajaan Allah itu sendiri. Situasi ekonomi. Penduduk desa biasanya memiliki lahan kecil untuk usaha pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah dan orang yang kaya, dan mereka tinggal di kota. Lahan luas dikuasai oleh para tuan tanah, digunakan untuk menanam jagung dan peternak besar. Para tuan tanah yang tinggal di kota itu praktis menjadi pengemudi roda ekonomi dan perdagangan internasional. Berikut situasi kemasyarakatan. Masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah pedesaan terdapat kelas-kelas atau kelompok sosial, yaitu tuan tanah besar, pemilik tanah kecil, perajin, kaum buruh, dan budak. Kaum religius. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Dalam situasi tertindas, bangsa Israel sangat merindukan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Namun paham-paham mengenai kerajaan Allah di kalangan bangsa Israel dipahami secara berbeda-beda. Ada yang memahami paham kerajaan Allah sebagai yang berciri nasionalis, ada yang memahami menurut pandangan para apokaliptik, dan juga ada yang memahami kerajaan menurut pandangan para rabi. Nah, kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus diwartakan mirip dengan pandangan para rabi dan para nabi. Allah mulai meraja terutama dalam diri Yesus dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Nah, kerajaan Allah adalah Allah yang meraja. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri untuk percaya kepadanya. Kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Di akhir zaman itulah Allah benar-benar akan meraja. Maka dalam rangka ini kerajaan Allah terkait dengan penghakiman terakhir, dan tujuan penghakiman adalah tindakan kasih. Dapat kita lihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 31 sampai 45. Tulis nanti Pak Guru bagikan. Beliau harus kerja ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Adik-adik yang baik, sudah selesai mengerjakan tugas tadi? Ada yang belum? Sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, maka Anda akan mempresentasikan hasil diskusi Anda. Mulai dari kelompok 1. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Pengertian kerajaan Allah ialah pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya untuk kedua kalinya. Terima kasih. Ya. Kelompok 3. 2, 3. Baik, saya akan membacakan soal pertamanya. Soal ketiga, berdasarkan kitab suci pada Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 11, berikan pendapatmu tentang kerajaan Allah. Jawabannya, menyampaikan damai sejahtera bagi rumah ini dan diterima juga bersama.
Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok dua. Silakan yang kedua. Silakan. Berilah minimal 3 contoh bentuk kerajaan Allah yang Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah berbahagia, mendapat hadiah kejutan, juara kelas, mendapatkan penghargaan, dan sebagainya. Mantap. Berikut kelompok 4. Siapa yang layak masuk kerajaan Allah? Jawabannya, mereka yang setia mengikuti ajaran Kristus. Kelompok yang terakhir. Perbuatan-perbuatan apa saja yang berkenan untuk dapat masuk kerajaan Allah? Jawabannya saling membantu, saling menasihati, saling menasihati, saling berbagi, saling mengunjungi. Oke, 100. Ternyata hari ini anak-anak sudah mengerti ya. Nah, ternyata jawaban-jawaban yang disampaikan tadi lewat diskusi sudah benar semua. Baik, kalau demikian, maka kita lanjut dengan mengerjakan refleksi. Ya. Ada pertanyaan refleksi sejauh ini. Apakah kamu selalu siap menyambut kerjaan Allah apapun yang akan terjadi pada saat kerjaan Allah diwujudkan? Kedua, gerakan apa yang harus dibuat untuk mewujudkan kerjaan Allah di tengah-tengah kita? Di refleksi ini Anda tulis di dalam buku Anda masing-masing. Silakan dibuat. Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau demikian maka marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita doa penutup. Terima kasih. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita akan berdoa. Mari kita dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah Bapa berkata dalam kerajaan surga, hatinya kami bersyukur kepadamu atas anugerah, keselamatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk belajar. Ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kalau percaya kami yang menaiki kendaraan maupun berjalan kaki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak doanya dan